Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita berada di penangkaran tanaman Mulyatani Farm yang beralamat di Kelurahan Payaroba, lingkungan 7, Kecamatan Binjai Barat. Di Mulyatani Farm hampir semua jenis bibit buah-buahan ada ya. Seperti ada durian, ada mangga, ada nangka, cempedak, kelapa, dondong, jambu kristal, jeruk bali, hampir semua ada. Kita juga menjual ya, partai kecil dalam artian mungkin skala pribadi, atau juga mungkin ada berkaitan dengan proyek pemerintah. Dan perlu diketahui, Mulyatani atau CP Mulyatani sudah 26 tahun berkiprah ya di dunia penangkaran dan berbagai izin yang sudah dikantongi. Begitu juga berbagai prestasi yang didapat ya. Karena sebagai penangkar sejati kita harus benar-benar mengikuti peraturan yang ada di dalam perbanyakan benih. Hal ini sudah diatur oleh pemerintah agar konsumen ataupun pembeli bibit atau masyarakat bisa terlindungi. Tidak asal beli bibit tapi masih katanya puasanya bibit ini begini begitu, setelah ditanam ternyata nggak seperti itu. Jadi Mulyatani menyiapkan semuanya ini, yang terutama yaitu pohon induk ya. Ada puluhan pohon induk yang sudah dilepas Menteri Pertanian. Itu menjadi suatu acuan bagi CP Mulyatani bahwasanya hasil daripada bibit ataupun bibit yang kita hasilkan itu dari entris yang sudah dilepas Menteri sebagai jaminan merupakan benih bibit bina atau bibit unggul. Inilah yang menjadi suatu pedoman, karena zaman sekarang ini dengan banyak kemudahan, banyak orang tertipu, yaitu membeli bibit ya, sementara produsen benih bibitnya tidak mempunyai suatu izin, tidak legal, dan tidak mempunyai pohon induk yang sudah dilepas Menteri Pertanian. Sehingga dengan adanya itu tentunya ini sebagai acuan sebagai penangkar wajib yang pertama mempunyai izin, yaitu izin penyaluran ataupun produsen, dan mempunyai sertifikat kompetensi. Hal ini menjadi suatu acuan agar untuk menghasilkan suatu produksi benih yang berkualitas ya. Ini bisa kita lihat ya dari CP Mulyatani dan prestasi yang pernah didapat. Selama ini mungkin ya sudah 26 tahun CP Mulyatani tidak pernah ya mengekspos seperti ini sengaja. Ini berkaitan dengan banyak pemasukan-masukan dari masyarakat itu agar kita untuk meluruskan sebenarnya bagaimana sih benih yang berkualitas, benih unggul bina, dan benih yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Seiring dengan waktu pada saat ini banyak sekali bermunculan hampir setiap saat tukang bibit ataupun penangkar-penangkar baru yang tidak mempunyai suatu izin, tidak mempunyai suatu katakanlah tidak mempunyai suatu izin dari mulai sertifikat kompetensi, izin penyaluran, izin produsen, ataupun tanda daftar dari kabupaten kota. Nah, ini yang
sebenarnya benih kita itu ataupun benih yang beredar itu banyak benih yang tidak diawasi pemerintah, tapi banyak dijanjikan pada konsumen bahwasanya ini bisa cepat berbuah ataupun hanya sekian tahun berbuah. Tapi kenyataan saat ini banyak masukan-masukan daripada pelanggan dan konsumen atau dari masyarakat banyak mengeluh, yang contohnya seperti durian yang katanya berbuah hanya sekian tahun, ternyata molornya bisa sampai 2-3 kali lipat yang dijanjikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya benih yang diproduksi itu bukan merupakan benih unggul. Karena syarat untuk kita menjadi suatu produsen yang memproduksi benih unggul, tentu kita harus memiliki pohon induk yang sudah dilepas menteri, dan itu kita miliki, artinya atas nama kita punya nomor registrasinya. Apabila kita tidak memiliki itu, maka tentu kita tidak diawasi oleh pemerintah. Jadi benih kita itu sebetulnya benih legal. Nah, inilah sebetulnya menjadi suatu masalah ya. Jadi untuk itu sengaja pada pagi hari ini atas permintaan dari beberapa pelanggan dan masyarakat ya, agar kita menerangkan apa adanya tanpa ada ditutup-tutupi bagaimana sih sebenarnya memproduksi benih unggul, memproduksi benih bina, benih yang bersertifikat, benih yang diawasi oleh pemerintah. Karena seperti yang kita ceritakan tadi, pada kenyataannya banyak produsen-produsen kita ini ataupun penjual-penjual benih tidak sesuai dengan apa yang diceritakan ya. Jadi untuk itu sengaja pada pagi hari ini kita mau menerangkan hal yang demikian supaya masyarakat lebih jelas. Dan nanti ya insya Allah ya saya akan membuatkan tutorial video bagaimana sih memproduksi benih yang diawasi pemerintah, benih unggul, benih yang bersertifikat ya. Itu nanti akan kita bahas secara detail agar masyarakat tahu harus beli bibit yang seperti apa gitu. Jadi sebagai konsumen adalah raja, artinya dia bebas untuk memilih, dia bebas untuk menentukan. Jadi berhak ya, dimanapun beli bibit buah apapun, maka yang pertama sekali harus ditanya pertama pohon induknya ya, tanya dulu pohon induknya ada nggak. Nah, yang kedua tentunya kelegalannya, dia sebagai penangkar ini ada izinnya nggak. Nah, siapa nanti kedepannya bertanggung jawab kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apapun ceritanya, produksi benih ini dia harus mempunyai satu izin, karena ini sudah diatur oleh negara ya. Sebagaimana kita katakan tadi, itu tujuannya untuk melindungi konsumen ya. Jadi dengan adanya itu tentu pemerintah juga bisa setiap saat mengawasi benih apa yang kita produksi itu selalu ya diawasi oleh Balai Benih atau BPSB 4 Propsu ya kalau di Medan, kalau di Sumatera Utara. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar membuat bibit, yang penting cantik laku ya. Nah, ini jadi kadang-kala ya konsumen kadang salah juga ya. Selalu konsumen itu mencari bibit pasti cari yang paling murah dan kalau bisa bagus. Nah, sementara bagus itu belum tentu berkualitas. Dalam artian kadang-kala kita tertipu dengan fisik ya. Karena pohon yang belum berbuah ataupun masih generatif itu pertumbuhannya lebih cepat, lebih bongsor, dan persen hidupnya dalam kita penyambungan itu lebih banyak, lebih tinggi, bahkan bisa sampai 99% kalau pohon yang belum berbuah. Jadi kebanyakan selama ini masyarakat itu mengeluh di durian ya, di durian ini karena dalam 5 tahun terakhir ini masyarakat sangat antusias ya di mana-mana untuk menanam durian, karena memang durian ini sangat prospek dan sangat menjanjikan apabila ditanam dengan benar, dibudidaya dengan benar, dan pemilihan bibit yang benar. Jadi kesemuanya itu tergantung daripada bibitnya. Hasil produksi yang akan kita dapatkan kelak ketika
durian kita sudah besar itu tergantung sumber bibitnya dari mana. Jadi kesemuanya itu merupakan dari awal. Jadi pangkal awal itu dalam perbenihan ataupun bibit ini ya tergantung pohon induknya bagaimana, maka hasilnya juga akan seperti itu. Kecepatan berbuah ataupun dia mundur ataupun lambat itu tergantung juga, karena banyak ya produsen-produsen kita yang masih baru-baru mungkin belum paham dengan peraturan-peraturan, ya dia hanya sekedar buat. Kadangkala pohon durian yang baru umur 6 bulan, 1 tahun itu sudah dijadikan entris, dipotong-potong jadikan entris. Memang pertumbuhannya luar biasa karena masih generatif. Nah inilah yang menyebabkan proses ya, kenapa durian yang selama ini dijanjikan hanya sekian tahun ternyata bisa molor sampai 2-3 kali lipat. Ya janjinya 4-5 tahun, kadang sampai 12 tahun belum berbuah. Nah jadi cukup di sini. Ini semua saya anggap sudah lengkap ya. Ini semua tergantung kepada konsumen, pada pembeli. Mau yang berkualitas tentu dikit agak mahal, tapi diawasi oleh pemerintah ataupun benih bersertifikat. Kalau kita mau yang murah ya tentu ya risikonya ya. Kita jangan mengeluh karena itu yang salah kita. Kenapa ini sudah kita terangkan. Mau beli yang diawasi pemerintah benihnya, maka carilah penangkar yang legal, yang mendapatkan izin, baik itu mempunyai sertifikat kompetensi, izin penyaluran, izin produksi maupun tanda daftar dari kabupaten kota. Kalau ini sudah mempunyai ada semua, maka kita tinggal satu poin, yaitu pohon induk yang akan kita produksi dijadikan sebagai entris, sumber entris. Maka harus kita lihat ada enggak pohon induk kita. Jadi kalau ini semua sudah lengkap, artinya bibit kita itu boleh dikatakan benih bibit bina atau benih unggul yang diawasi oleh pemerintah. Sekian hanya ini ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya kepada kita semua, dan mungkin sebagian juga ada saudara-saudara kita yang sebagai penangkar yang mungkin belum ada izin dan segala macamnya ataupun belum punya pohon induk. Cobalah mulai sekarang ini dimulai ya untuk mencari pohon induk agar benih yang kita hasilkan itu jadi benih yang memang berkualitas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.